Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk berada bersama-sama bersama Rasil untuk Islam yang satu, yang mudah-mudahan akan senantiasa menambah cakrawala pandang kita, memperluasnya, kemudian sekaligus memenuhi tabung jiwa kita dengan hal-hal yang membuat kita mampu menjadi hamba Allah yang semakin seperti yang diinginkan Al-Quran. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita, junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Insya Allah ya kita semua mendapatkan syafaat sehingga dapat berkumpul di tempat yang sangat-sangat kita rindukan kelak. Ikhwan akhwat yang disayang Allah, hari ini kesempatan untuk berbincang bersama Umi Irene Handono adalah merupakan sebuah karunia juga, karena banyak hal dapat kita simak dari perbincangan ini. Dan karena kita ada di bulan suci Ramadan, di mana bulan ini merupakan bulan paling indah, bulan yang kita rindukan karena banyak sekali keindahan di sana, kemudahan, kemurahan yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan apa yang akan dibahas ini pun nanti juga akan lebih mempercerah ya. Kita sapa beliau yang sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beruntung sekali Nuning bisa dampingi Uni hadir hari ini. Alhamdulillah, sama-sama. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan bicara tadi soal puasa, kayaknya bincang dengan Umi Irene Handono keren banget kalau bahas soal puasa. Puasa terkait apa? Nah, ini yang jadi pilihan. Jadi kira-kira bahas tentang puasanya yang seperti apa gerangan? Ya. Kalau kita mempelajari dengan seksama di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, disitulah kita mendapatkan tentang apa sih puasa itu. Dan kepada siapa puasa itu diperintahkan, diwajibkan ya. Dan kemudian apa yang bisa kita dapat dengan melaksanakan ibadah puasa. Subhanallah, keren banget. Jadi ikhwan akhwat, itulah yang akan kita dapatkan dari bincang dengan Umi Irene Handono pada saat ini. Mari kita simak dengan telinga jiwa kita. Silahkan Umi. Alhamdulillah. Di dalam ayat Allah tersebut maka dijabarkan bahwa Allah memerintahkan orang beriman untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Maka orang-orang beriman, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, agar supaya kamu bertakwa. Jadi orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Mengapa Allah menyatakan kepada orang beriman diperintahkan puasa? Mengapa Allah tidak menyatakan ya ayuhan nas, hai manusia puasalah engkau? Siapapun berarti ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa orang-orang terdahulu, artinya sebelum Islam, juga sudah banyak yang melakukan puasa. Dan penekanan sekali lagi, kenapa untuk orang beriman? Karena ternyata puasa itu adalah ibadah pengendalian diri. Kalau dia tidak mempunyai iman, maka dia tidak akan mampu untuk mengendalikan dirinya. Puasanya bukan lillah. Puasanya bukan semata-mata untuk Allah. Tapi dia seringkali, mohon maaf kalau kita lihat di dalam sejarah, ada orang yang puasanya adalah minta supaya dirinya menjadi sakti. Wow, iya. Menjadi kebal, kemudian minta supaya mendapatkan senjata, mendapatkan kedudukan, pangkat, mendapatkan harta, dan lain sebagainya. Tapi puasa dalam Islam beda dengan itu semua. Puasa dalam Islam adalah pengendalian diri.
Nah, itulah sebabnya maka diperintahkan Allah ibadah puasa itu adalah kepada orang yang beriman. Maka lebih lanjut dinyatakan agar supaya kamu bertakwa. Jadi apa maksudnya? Disinilah ibadah puasa itu merupakan suatu sarana bagi orang beriman untuk meningkatkan dirinya menjadi orang yang bertakwa. Apa bedanya sekarang antara orang beriman dengan orang bertakwa? Orang beriman adalah mengakui Allah, mengakui Rasulullah, mengakui kitab Allah dan yang lain-lain. Tapi kalau disebutkan orang bertakwa, orang ini adalah orang yang berserah diri untuk diatur oleh Allah. Dia taat, berserah diri pada aturan Allah. Ini perbedaannya. Tidak hanya mengakui, tapi dia taat untuk diselenggarakan hidupnya oleh Allah. Itulah orang yang bertakwa. Nah, kalau kita melihat bahkan dengan seksama, ibadah puasa bagi kita umat Islam adalah ibadah yang sempurna. Kalau kita bandingkan dengan puasa-puasa yang sebelumnya. Maka bagaimana kesempurnaan itu? Antara lain kita bisa melihat Allah tidak membebani hambanya, tapi justru Allah memberikan keringanan kepada hambanya. Ibadah puasa yang lalu sebelum Islam, ada misalnya ibadah puasa itu tanpa sahur. Artinya apa? Sesudah puasa kemudian dia lanjut lagi, nyambung lagi, dia nyambung lagi, dan jelas itu adalah menyebabkan juga diri kita, tubuh kita juga merasakan dampaknya. Ada penyiksaan diri. Nah, tapi kalau dalam Islam maka justru sebaliknya, kita haram untuk melanjutkan puasa yang dilakukan tanpa berbuka atau tanpa sahur. Itulah yang dimaksudkan. Nah, jadi itu tidak dibolehkan. Dan kalau kita mengamati dengan seksama, maka di dalam tuntunan agama Islam disebutkan bahwa puasa itu tidak hanya memuasakan mulut atau perut kita, tapi juga lisan. Adalah diri kita. Kalau kita sebut diri kita, maka yang dipuasakan itu adalah diri kita secara utuh. Seperti tadi itu adalah mulut kita, lidah kita, telinga kita, hidung kita, mata kita, jangan lupa pikiran kita, hati kita. Itulah yang ikut dipuasakan. Insya Allah dari situlah akan muncul sebuah kepribadian yang mampu mengendalikan diri. Mata melihat sesuatu tapi kemudian tidak terbelokkan. Telinga mendengar sesuatu tapi tetap fokus. Gitu. Dan kemudian itulah kita akan mampu untuk menjadi orang yang mengendalikan diri. Tidak terbawa oleh bisikan-bisikan yang lain ataupun juga oleh emosi. Keren banget memang ya, kalau sepenuhnya kita dengar apa yang Umi Irene sampaikan. Puasanya bukan puasa lapar sama haus doang ya, tapi ngomongnya dijaga, penglihatan dijaga, pendengaran dijaga, bahkan juga pikiran, hati, niat. Wow. Jadi keren banget. Mungkinkah kita bisa lakukan itu seutuhnya nanti pada Ramadan ini sampai kelar gitu? Tapi nggak boleh juga cuma di pas saat puasa ya Umi. Udah buka masih tetap harus puasa pikiran, puasa mata, puasa lidah, puasa yang lain-lain. Ya, artinya bulan suci Ramadan ini kan merupakan suatu anugerah Allah. Jadi dalam setahun kita diberi 1 bulan
untuk momen berpuasa itu untuk apa? Melatih diri kita. Melatih diri kita. Melatih, mohon maaf, pengendalian diri. Dengan 30 hari katakanlah kalau kita genapkan ya. Dengan 30 hari kita berpuasa. Insya Allah sudah tertanam dalam kepribadian kita ini kebiasaan untuk mengendalikan diri. Jadi akan terbiasa. Harusnya orang yang sudah habis puasa sebulan lanjut lagi. Perubahan sikapnya harusnya kelihatan ya. Oh ya, ya. Itulah maka di dalam Islam ibadah puasa itu bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya untuk meraih takwa, atau mohon maaf, bukan hanya untuk pengendalian diri, tapi juga dikatakan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Nah, ini yang penghapusan dosa. Nggak banyak di bulan ampunan, lain ya. Terus kemudian juga selain itu jangan lupakan bahwa kita ini juga dengan puasa itu akan bertambah sehat. Jadi tidak hanya rohani kita yang kita latih selama sebulan, tapi fisik kita juga. Makanannya teratur, terbatas, dan ya. terter yang lain. Ya, jadi dengan pola hidup yang teratur, juga dengan pengalihan waktu, biasanya kita saat itu makan, kemudian kita menjadi mengistirahatkan organ tubuh kita, lambungnya jadi prei dulu gitu ya. Prei dulu, maka di situ justru akan menjadi sehat. Maka kita bisa saksikan sendiri kalau dokter-dokter alhamdulillah yang muslim, maka mereka juga kalau ada pasien misalnya terkena sakit lambung atau mah, maka dikatakan ya sebaiknya Anda puasa. Ada juga yang mengatakan begitu. Kenapa? Karena puasa itu justru dia akan menjadi sehat. Dengan pemahaman seperti tadi ya, secara ilmiahnya seperti itu. Ada istirahat dari lambung kita, kemudian juga sepanjang hari bukan cuma lambung tuh yang istirahat mungkin ya. Betul. Hal-hal yang membuat biasanya fisik nggak sehat. Tetapi Umi, puasa Ramadan itu kan 30 hari berturut-turut, yang puasanya sekian jam juga berturut-turut. Kalau misalnya dibandingkan dengan puasa di luar Ramadan seperti yang puasa Senin Kamis, atau ada orang pilih puasa Daud? Ya, puasa Daud itu kan satu hari puasa, satu hari puasa, satu hari berbuka, satu hari puasa, satu hari berbuka. Tapi kalau kita berbicara tentang puasa Daud yang ada di dalam Bible, maka puasa Daud itu ketika puasa maka tidurnya pun tidak di tempat tidur, tapi langsung di lantai. Itu kalau jadi kita ada lihat tambahan puasanya yang lain dalam ya? Bible begitu. Dan hanya itulah sebenarnya yang tercantum di dalam Bible pun demikian. Walaupun ada banyak puasa ya, selain daripada puasa Nabi Daud itu juga kita mengenal banyak puasa, tapi ternyata dari demikian banyaknya puasa itu, ternyata kesempurnaan puasa itu justru terdapatnya pada Islam. Oh, di agama lain juga ada puasa sih ya soalnya. Ada puasa. Nah, cuman perbedaannya adalah contohnya saja. Di dalam Katolik itu ada puasa. Ya. Dan di dalam Bible pun disebutkan ada puasa. Namun yang kita lihat di dalam kenyataannya, ketika Katolik mengalami perpecahan, kemudian gereja itu ada yang Katolik, ada yang Protestan, ternyata dalam Protestan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apa alasannya? Alasannya karena dahulu mereka puasa karena mereka mendambakan datangnya seorang penebus. Nah, kemudian saat ini penebus sudah sejak penebus sudah datang, kata mereka, Yesus bahkan Tuhan mati di kayu salib, maka penebus sudah datang, maka ya nggak perlu puasa lagi.
Gitu. Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan. Makna, ya? Demikian juga kalau kita melihat dengan seksama, waktu puasa, tujuan puasa itu juga ada yang perbedaan juga. Jadi waktu puasa kalau bagi kita umat Islam ini kan sejak terbitnya matahari sampai dengan tenggelamnya, ya, itu kita puasa. Tapi kalau di dalam Kristen tidak dikenal itu. Jadi puasanya bukan dari matahari terbit dan tenggelam? Enggak. Terserah mau puasa berapa jam. Oke. Kesepakatan aja. Misalnya dimulai jam 6 pagi, ada yang dimulai jam 8 pagi. Ada yang dimulai misalnya jam 12 siang. Sampai jam berapa? Mungkin jam 3. Ada juga yang sampai jam 5 sore. Ada pula yang sampai jam 6 sore. Jadi itu kesepakatan aja. Bagi kita puasa itu tidak makan, tidak minum. Tapi mereka ada yang memahami bahwa puasa itu tidak makan daging, itu puasa. Puasa tidak makan daging, ya. Jadi yang lain boleh. Ada pula yang memahami bahwa puasa itu boleh makan tapi nggak sampai kenyang. Ada juga begitu. Itu sudah dianggap puasa juga? Itu sudah dianggap puasa. Ada juga yang memahami perokok misalnya, hari itu dia tidak merokok. Berarti sudah puasa merokok? Berarti dia sudah puasa. Beragam sekali ya. Kalau orang Jawa, dulu Nuning ingat Umi, puasa mutih. Ada puasa ngerowot. Jadi hanya makan buah dan sayur, itu namanya puasa ngerowot. Puasa mutih hanya makan nasi putih. Nasi merah nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Oke, dilanjutkan silakan. Ada juga misalnya kalau kita lihat di dalam Bible, kitab suci umat Kristiani, maka dikatakan puasa Musa, puasanya Nabi Musa. Itu mereka katakan di dalam kitab mereka Keluaran pasal 24 ayat 16 dan Keluaran pasal 34 ayat 28. Yaitu puasanya Nabi Musa itu tidak makan, tidak minum selama 40 hari 40 malam. Kuatkah? Nah, itu pertanyaannya. Jadi berat banget gitu kan. Kalaupun kuat kan berarti berat banget gitu kan. Hanya itu, tidak ada keterangan lebih lanjut. Nah, kalau di dalam Islam ayat Allah Al-Baqarah 183 tidak berdiri sendiri. Tapi didukung oleh ayat-ayat yang lain, juga didukung oleh hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian puasa Nabi Daud, ini balik lagi ya ke Bible. Puasa Nabi Daud itu seperti tadi, terdapatnya di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 16. Terus puasa, ada lagi puasa Elia. Puasa Elia itu 40 hari, 40 malam berjalan kaki. Nah, puasa makannya tetap? Puasanya makannya tetap, tapi sambil berjalan kaki. Wow, ya. Ya, ini katakanlah ya sudah kalaupun ada yang kuat seperti itu ya berarti sudah suatu perbuatan yang menyiksa diri. Kemampuannya luar biasa, tapi dirinya juga. Ya. Kalau kuat hebat banget itu ya Umi ya. Ya. Nyaris itu ya. Nyaris tidak ada yang bisa itu. Dan puasa Esther misalnya 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Macam-macam. Puasa Ayub itu 7 hari 7 malam tidak bersuara. Jadi selain puasa dia bicara. juga puasa bicara. Terus kemudian puasa Daniel itu 10 hari hanya makan sayur dan minum air. Nah itu tercantum dalam Daniel 1 pasal 12 ayat 12 dan Daniel pasal 9 ayat 3. Terus kemudian puasa Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Nabi Yunus waktu itu ya. Itu tercantum di kitab mereka di Yunus pasal 1 ayat 17. Puasa Ninive itu 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Macam-macam ya. Terus dalam perjanjian baru, karena Bible itu kan ada dua bagian.
Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dalam perjanjian baru disebutkan puasanya Yesus, maksudnya Nabi Isa. Disebut di dalam Bible itu puasa 40 hari, 40 malam tidak makan. Berarti minum ya, tapi makan enggak. Terus puasa Yohanes Pembaptis, tidak makan, tidak minum. Itu Matius pasal 11 ayat 18. Puasa Paulus 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak melihat. Jadi apa artinya? Mengunci diri. Terus puasa umat Kristen awal, itu pun ada. Tujuannya saat itu mereka, katanya Bible, untuk menguatkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanan. Itu tercantum di Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 dan ayat 2 dan ayat 3. Itu maksudnya. Nah, kita tahu sekali bahwa kalau demikian puasa di dalam Islam itu sekali lagi adalah puasa yang sangat manusiawi. Jadi ada waktu puasa, ada juga waktu berbuka. Bahkan balik lagi kalau kita bandingkan di dalam Kristen, maka pada tahun 496 Masehi, Paus Gelasius, dia ini melarang umat Kristen untuk membaca Injil Barnabas. Padahal Injil Barnabas ini adalah Injil yang banyak sekali menyatakan tentang puasa. Tapi sejak tahun 496 itu dilarang untuk membaca Injil Barnabas. Akibatnya apa? Ya akibatnya maka umat Kristen karena sudah tidak baca lagi Injil Barnabas, Injil itu dilarang, maka bagaimana puasa itu? Ya inilah, tidak punya literatur lagi. Ini yang terjadi. Kemudian di dalam agama Yahudi, mereka pun juga mengenal puasa. Puasa ada bahkan yang puasa itu adalah untuk menjelang pernikahan, maka biasanya mereka ada puasa sebelum nikah. Kemudian juga ada suatu peristiwa besar lagi pada tahun 1966, itu ini kita kalau balik ke Kristen ya, itu seorang paus yang namanya Paul ke-6, dia mengatakan bahwa puasa itu tidak terlalu ketat karena disesuaikan kepada situasi ekonomi setempat. Oh, berarti puasanya orang kaya sama orang miskin beda? Ya beda, gitu. Dan apa namanya? Kalau dia mampu puasa, ya dia lakukan. Tapi kalau dia sudah kelaparan ya, dalam keadaan kelaparan dia nggak perlu puasa lagi. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi sangat bervariasi begitu ya. Sangat bervariasi, dan kemudian kalau kita telaah kembali lagi, mohon maaf, Allah itu sebenarnya tidak mempersulit hambanya. Maka dalam Islam teruji bahwa justru Islam, alhamdulillah, umat Islam memanfaatkan bulan suci Ramadan itu untuk membuat bukan hanya rohaninya, tapi fisiknya, jasmaninya menjadi kuat. Yang pengen langsing kesempatan untuk ya tapi itu jangan ditekankan. Niatnya bukan untuk itu ya. Niatnya bukan untuk itu. Jadi beragam itu bonus. Beragam sekali memang puasa-puasa yang tadi disampaikan oleh Umi Irene. Dan untuk Islam sendiri, di samping tadi kita juga puasa Daud, ada puasa tengah bulan. Yang 3 hari dalam tengah bulan, ada puasa Senin Kamis, itu termasuk juga anjuran? Senin Kamis juga itu juga ada puasa Senin Kamis, tapi yang wajib itu bagi kita adalah puasa Ramadan. Baik, Ikhwan Akhwat, kita akan
resapi, kita akan cerna bahasan sebelum kita akan menikmati sajian lanjutannya. Saya akan berterima kasih sekali untuk teman-teman yang ada di, nah ini nggak hafal-hafal juga Nuning nih ya, yang ada di Palembang, yang ada di Batam, di Singapura, di Banyuwangi, di Sukabumi, di Semarang, di Pontianak, dan di Magelang. Terima kasih untuk telah menyebarluaskan siaran-siaran dari Rasil untuk Islam yang satu. Kami kembali sesudah jeda berikut. Terima kasih, masih tetap pilih Rasil untuk Islam yang satu dalam bincang bersama Umi Irene Handono yang mudah-mudahan terkait dengan bahasan puasa membuat kita tahu lebih banyak beragam puasa di luar puasa yang diperintahkan Allah kepada kita, puasa Ramadan. Dan kalau pada kesempatan ini kita juga, sebetulnya kami ingin tahu deh, kita kan orang nih puasa, pernah dengar itu ciptaan Allah yang lain juga puasa. Oh iya memang. Penjelasannya persisnya seperti apa sih? Iya. Kalau pohon, tumbuhan puasa tuh kayak apa? Kalau hewan kayak apa? Ya. Gitu? Ternyata makhluk Allah yang lain, ya umat Allah juga ya. Mereka ini pandai juga loh berpuasa. Suatu contoh kita pohon flamboyan aja ya. Pohon flamboyan itu juga pohon anggur ya. Ada puasanya tuh. Ya, mereka ini paham tentang puasa. Bukan hanya ada area boleh puasa, boleh enggak, tapi mereka pun menikmati puasa. Contohnya apa? Pada waktu peralihan musim, mereka manfaatkan diri, mereka ini merontokkan seluruh daun. Oh, waktu gugur itu ya. Jadi maka masuklah istilah kita dalam musim gugur. Udah gundul, tapi setelah itu, setelah cukup waktunya mereka puasa, bersemi maka mereka kembali. pun kemudian menyudahi puasa karena sudah cukup waktu, maka bersemi kan. Dan setelah bersemi, apa yang muncul? Bukan daun lagi, tapi bunga. Kalau pohon anggur, berarti apa? Buah anggur. Penuh seluruhnya. Kalau bunga berarti pohon itu tidak ada daun lagi. Bunga seluruhnya. Demikian indahnya. Jadi bagi kita yang menyaksikan ini beranggapan bahwa ini puasanya si pohon flamboyan, pohon anggur adalah puasanya apa? Dia meningkatkan nilai dirinya. Dia tampil semakin indah, cantik dengan bunganya, dan dia menghasilkan buah sehingga para pemilik peternak, petaninya juga sangat bersyukur dengan melimpahnya panenan anggur. Kalau buah bunga saja setelah puasa bisa memunculkan sesuatu yang jauh lebih elok, lebih indah, harusnya kita manusia juga seperti itu. Ya? Terus kita lihat nih pada hewan ya, pada hewan. Coba ketika saya masih kecil dulu ada nyanyian kupu-kupuku yang lucu. Kemana engkau terbang? Nah, ya. Itu kan, tapi sekarang kayaknya nggak ada ya. Hilir mudik mencari, ya sekarang nggak ada ya. Sekarang nggak ada. Sekarang kasihan deh anak-anak sekarang. Lagunya sudah lagunya jauh lain. Jadi pada kupu-kupu yang demikian dikagumi, jadi bahkan kita berlari-lari di kebun untuk menangkap kupu-kupu pakai jaring itu. Setelah ditangkap kita memegang kupu-kupu pun memegang dengan sangat lembut dan hati-hati. Kenapa? Khawatir bulunya yang demikian halus itu rontok. Hilang keindahannya kalau rontok ya. Itu kan. Itu perilaku kita kan. Pernahkah kita berpikir bahwa sebelum jadi kupu-kupu apa dia? Iya ya, ulat. Ulat kan. Ngeri ngelihatnya aja ya. Nah, sebaliknya kan yang terjadi. Kita ngeri. Ya. Geli ya, apa ya? Kilo.
Kayak kalau bahasa daerah itu gilo ya, geli ya, bukan takut ya. Bukan, atau Bukan. jijik Jijik. sedikit ya. Ya. Aha. Membayangkannya ada hewan yang bentuknya antara kepala sama ekornya mirip sama, warnanya jelek, Genyel-genyel. terus jalannya pun memakai apa itu, dadanya pun untuk bergeser di jalan, kakinya terselip di antara itu, nggak tahu berapa banyaknya gitu kan, dan melata dia, jelek banget ya. Terus menerabas apapun. Kalau di depannya ini ada kertas, dia jalan menerjang kertas. Iya. Ada air, dia Dilewati. terjang. Ada comberan, dia terjang. Sampai kotoran kerbau pun Nggak masalah bagi dia. nggak masalah bagi dia, dia terjang aja. Belepotan dirinya dengan kotoran binatang yang lain, dia nggak peduli. Bandingkan dengan Dengan setelah jadi bangkai, kupu. tetap dia nggak peduli. Terus Bandingkan setelah jadi kupu, indahnya bukan main ntar ya. dulu. Oh belum, masih proses lagi. Proses lagi, artinya ini. Coba kita saksikan. Ada nggak di antara kita yang mau dengan sukarela memegang si ulat? Kalau nggak terpaksa nggak mau. Nah, oke. Kalau nggak terpaksa nggak mau. Kalau diiming-imingi uang 5.000 mau nggak pegang? Bagi sementara yang nggak begitu takut nggak apa-apa, tapi bagi yang takut nggak mau. Kalau 5.000, kalau 5 juta mau. Oh gitu. Itulah ya. Bahkan ada juga yang mengatakan 5 juta pun nggak mau. Kecuali pakai Seisi alat. dunia pun nggak mau, ada juga ya. Ada juga. Artinya apa? Demikian menjijikkan. Dan rupanya kalau kita buat sebagai suatu cerita gitu ya, rupanya si ulat itu ngerti bahwa manusia itu jijik banget sama dia. Terus dia punya solusi untuk manusia menyintai dia. Jijik menjadi cinta, benci jadi cinta. Gimana? Puasa. Puasanya mau. Maka dia bagaimana? Dia stop, berhenti, tidak makan, tidak minum, tidak berbicara, tidak mendengar, tidak melihat. Membungkus dirinya dalam kepompong. Dia balut dirinya sendiri. Dia balut dirinya sendiri, maka dia berhenti di situ, tidak bergerak, tidak berjalan, ya. Tidak makan, tidak minum, tidak berbicara, tidak mendengar karena dia sendirian dalam kepompong, tidak melihat apapun. Setelah cukup waktunya untuk berpuasa, maka dia robek kepompong itu dari dalam. Ketika dia sudah merobek kepompong itu dari dalam, ulat itu sudah hilang. Yang ada adalah makhluk lain Dia yang indah menjelma tadi. menjadi Kupu-kupu. Seolah-olah makhluk lain, padahal dia Dari dia tadi dari itu. dia tadi. Yang menjijikkan dan Bedanya kenapa? Karena dia puasa. Dan sekali lagi, nggak perlu dikasih duit, kita berlarian mengejar kupu-kupu. Maka apa? Maka kehinaan itu bisa berubah menjadi suatu keindahan, kemuliaan. kekaguman, kemuliaan apabila berpuasa. Subhanallah. Jadi kebayang ya Umi ya, kalau Kebayang kita banget. puasa dengan niatan lillahi ta'ala, apalagi. Apalagi, makanya jangan sampai kita rugi. Maunya puasa, ngurangin berat badan. Rugi. Kita akan berkurang berat badan itu dengan sendirinya. sendirinya. Aha. Itu bonus. Betul. Jadi mintalah yang inti. Yaitu apa? Adalah mengendalikan diri. Manusia itu sebagaimana pintarnya dia, kalau dia nggak mampu mengendalikan diri, Nggak ada artinya. nggak ada arti. Pengendalian Kaya. diri nomor 1 jadi ya. Kaya nggak bisa mengendalikan diri. Habis. Habis. Bukan cuma habis, tersiksa ya. Berbagai macam penyakit nanti dia tumpuk. Ya. Umi, kalau tadi penderitaan yang siap dilakukan oleh si ulat ini untuk menjadi kupu-kupu yang indah luar biasa, kalau dianalogikan dengan persiapan kita agar nanti puasa kita nilainya keren banget kayak kupu-kupu tadi, apa sajakah gerangan yang harus
kita lakukan gitu? Ada beberapa persiapan baik persiapan Batin? maupun juga persiapan lahiriah kita. Ayo kita persiapkan. Batin apa? Batin adalah keinginan kita untuk menunaikan ibadah puasa. Dengan mohon pertolongan Allah, bimbingan Allah, kita puasa. Maka kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Termasuk apa? Termasuk mohon maaf yang tidak dipuasakan saat itu. Katakanlah kita tidak berhenti makan, tidak berhenti minum gitu. Tapi yang masih berjalan itu apa? Membaca. Ya. Bacaan kita ini bacaan yang benar dong. Membaca kalam Allah itulah yang terbaik. Di antara waktu buka dan sahur pun meskipun mulut tidak puasa, tetapi tambahannya adalah membaca kalam ilahi. Selama puasa kita dalam kurun waktu ini tadi kan, setelah matahari terbit sampai dengan menjelang terbit lagi. Ini ngaji dong. Iya. Jadi medsos jangan banyak-banyak dilihat ya? Ya jangan banyak-banyak dilihat lah. Ya, puasa boleh nggak tuh? Puasa medsos sebulan keren banget. Umi kalau sudah puasa, Umi nggak peduli. Dengan HP? Nggak peduli dengan HP. Artinya tidak peduli Umi adalah, Umi melihat ada berita penting enggak? Yang memang harus Umi tangani. Yang emergensi. Jadi Umi, grup-grup itu Umi lihat aja. Ini ada grup, memang grup inti, ini ada yang grup katakanlah grup penggembira gitu kan. Grup inti Umi lihat, oke enggak ada apa-apa, aman sudah. Taruh. Jadi sekedar menyimak. Ya sekedar mau tahu aja gitu. Ada orang yang nyari kita emergensi enggak? Kalau enggak ada selesai. Kira-kira mampu nggak ya kita ya? Mampu. Selama puasa. Lihat. Boleh sih hanya untuk kepedulian pada orang-orang yang mungkin memang kita perlu peduli, tapi bukan untuk mencari tahu atau kepo dengan hal-hal yang keren banget nih. Soalnya nunggu 22 Mei juga ramai banget Umi. Terus ada lagi jangan lupa. Ini kan kenapa sih kok kita ini oleh Allah mendesain lidah kita ini kok tanpa tulang. Coba kalau lidah ada tulangnya, dunia sepi. Keletak-keletak ngomongnya. Termasuk nggak ada fitnah. Mohon maaf. Ya. Jadi lidah kita, bicara kita, gitu kan. Ini coba ketika puasa itu diatur deh. Bisa nggak puasa dengan mengurangi berbicara? Berbicara secukupnya aja. Pria mungkin akan merasa lebih mudah karena pria hanya perlu 7.000 kata mengeluarkannya sehari, sementara kita perempuan 30.000. Jadi remnya harus lebih banyak. Ya, justru ini latihannya. Puasanya. Ya. Justru latihannya. Kalau pria, kalau mata perlu berapa itu? Nah, ini lebih banyak lagi, banyakan pria soalnya. Lebih banyak pria ya. Yang bermain-main dengan matanya gitu. Dengan mata. Ya. Puasa di situ mungkin bagi sementara orang lebih berat dibanding puasa lapar kali ya. Ya, mungkin itu. Bagi sementara orang. Ya, itulah yang harus kita puasakan. Terus bekalnya apa lagi Umi? Nah, doa. Ayolah kita pada waktu bulan yang istimewa ini. Bulan yang penuh berkah dan ampunan. Pembebasan dari api neraka. Jadi ayo, komunitas kita siapa nih? Ayo pilih-pilih dong. Cuma sebulan loh dalam setahun. Pilihlah komunitas di dalam Ramadan. Biar optimal ya. Biar optimal. Cari memang teman-teman atau orang-orang yang memang saling mendukung dengan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan kemudian ayo bangun komunikasi dengan Allah. Seringkali kalau kita ini mau jujur dengan diri kita, berapa jam atau berapa menit dari 24 jam yang kita punya. Dari 24 jam yang kita punya, yang kita berkomunikasi dengan Allah. Sholat 5 waktu kayaknya gugurin kewajiban doang deh. Nah, salah ya. Inilah kesempatan kita memperbaiki itu di dalam bulan suci Ramadan. Makanya insya Allah selama Ramadan
sedapat mungkin lah ya, sedapat mungkin Umi itu berada di pondok pesantren Umi. Umi udah nggak keluar-keluar sedapat mungkin selama Ramadan. Subhanallah. Ya, untuk yang masih bekerja boleh pilih waktu yang lain. Ya, Pas malamnya gitu tadarus terus. Ya, kalau nggak bisa sebulan mungkin tiap weekend. Sabtu Minggu? Sabtu Minggu. Wow, iya. Situ kita iktikaf dan buatlah niat. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Jangan sampai ini data survei ya. Jadi umat Islam itu ternyata masih belum semuanya pernah baca Al-Quran dengan lengkap. Ya. Khataman Quran belum semuanya yang ikut khataman Quran. Terus apalagi ditambah lagi yaitu terjemah. Ternyata masih sedikit umat kita yang membaca terjemahan Al-Quran mulai dari awal sampai akhir. Kesempatan yang baik adalah sudah di depan mata kita, yaitu di dalam bulan suci Ramadan. Dan saya yakin, hakul yakin, kalau kita ini membaca Al-Quran dan paham maknanya, insya Allah kita akan semakin cinta kepada agama kita. Karena apa? Karena semakin paham bahwa Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Nah, itu yang perlu kita persiapkan. Maka, mohon maaf, justru sekarang ini mulai dipersiapkan, jangan sampai fisik kita ini juga menjadi kendala dalam waktu puasa. Artinya apa? Bagi yang sedang terkena flu, gitu ya, seperti saya ini. Belum masuk udah mulai flu gitu ya? Atau masih punya flu sebelum memasuki Ramadan, ini cepat selesai. Atasi secepat mungkin. Atasi secepat mungkin. Jadi pada waktu kita puasa, memang betul-betul fisik kita itu dalam keadaan yang prima. Umi, kalau seandainya menurut pengalaman terkait dengan makanan yang paling efektif menjaga kesehatan, hindari yang apa gitu, mungkin bisa kasih tips untuk kita yang biasanya di saat-saat atau usia tertentu kemudian merasa berat misalnya seperti itu. Kembali lagi satu dari kebiasaan yang memang tidak baik ya, itu adalah makan jeroan. Makan jeroan. Tahu nggak jeroan? Tahu nggak jeroan? Ya, semua yang ada di dalam perut, di dalam termasuk, usus. Ya, liver. Kan? Ya, efeknya sangat buruk dalam hal ini. Sama sekali itu jangan dimakan. Ya, termasuk hati segala macam. Oh, jadi makan hati nggak hanya sikap dan perasaan ya, tapi hati beneran pun juga nggak boleh dimakan ya. Itu semua. Stop. Ya. Lemak-lemak stop. Jadi nggak boleh makan gorengan dong? Sebaiknya tidak. Biar nggak batuk terus nanti jadi sakit gitu ya. Terus kemudian mohon maaf, yang cinta es berhentilah es. Kan seger Umi. Ya seger memang, tapi itu juga pemicu untuk flu. Ya diganti saja dengan air hangat atau air biasa. Ya, lebih baik dan lebih sehat adalah air hangat atau air biasa. Itu cara kita memanage kesehatan kita, termasuk makan buah-buahan yang cukup jumlahnya. Jadi jangan kurang dari jangan tidak makan buah-buahan. Ya, serat itu juga ya. Jadi makanlah buah. Dan makan buah ini seringkali, mohon maaf, kita terpengaruh oleh peradaban barat. Orang barat makan buah itu katanya untuk cuci mulut. Padahal, jadi habis makan ya berarti. Padahal yang dicontohkan oleh Rasulullah, makan buah itu adalah dalam keadaan perut kita kosong. Nah, ini yang perlu dicatat ya Ikhwan Akhwat. Jadi buka puasanya nggak usah pakai yang lain-lain, buah dan buah gitu ya Umi ya. Jadi setidak-tidaknya gugurkanlah puasa dengan buah. Keren banget, gugurkan puasa dengan buah. Ya. Itu insya Allah demikian. Kalau santan-santan oke.
Janganlah. Oh, jangan juga. Ya, batasi saja, dibatasi. Boleh, tapi kalau bisa dikit, terus nanti Lebaran aja ya kalau mau pakai santan. Pada waktu Lebaran, jangan kita ini seperti orang yang balas dendam. Karena selama puasa direm kabeh gitu. Terus brul gitu kan. Kelihatan apapun oke, masuk, ya sakit. Iya. Jadi jangan seperti orang yang balas dendam ketika hari raya tiba. Itu penting. Banyak hal yang menyebabkan percuma puasa sebulannya untuk kesehatan tapi ya. Untuk kesehatan. Tapi kalau kaitannya dengan kebaikan hati, keimanan, moral, bagaimana yang sebulan sudah dijaga dengan baik ini agar bisa bertahan dan menjadi baik seperti halnya perjuangan seekor ulat yang sangat menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Gimana Umi? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah masuk di dalam Ramadan, insya Allah ya, sholat kita akan tertib. Lanjutkan setelah Ramadan gitu ya? Kan sudah tertibnya selama sebulan kan. Berarti kan sudah terlatih tertib. Mestinya tinggal lanjutin. Tapi kalau pikirannya masih, kan udah nggak puasa, udah nggak Ramadan gitu gimana? Itu pentingnya, maka mohon maaf, itu pentingnya pergaulan. Dengan siapa kita bersama? Dengan siapa kita bergaul. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang nggak sholat, ya iyalah gitu ya. Balik lagi deh. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang sholat, orang yang ngaji, orang yang puasa, nanti setelah Ramadan kita masih juga melanjutkan puasa sunnah. Yang Syawal 6 berapa hari? Boleh 3 hari. Boleh lebih. Sampai 7 hari. Dan sekaligus bayar hutang. Karena ada beberapa orang yang terpaksa berhutang. Ya. Para wanita tidak mungkin tidak, pasti berhutang. Ya. Dalam kurun waktu usia. Kalau yang sudah tidak, alhamdulillah ya Umi. Nggak pakai ngutang lagi. Nggak pakai utang lagi. Terkait dengan analogi membayar fitrah, itu kalau misalnya kita juga puasa, yang ada di dalam benak kita fitrahnya beras, itu kalau dengan perilaku atau keimanan kita seperti apa, bisa dijelaskan? Zakat fitrah itu memang wajib ya. Ya memang ada juga orang yang tidak terkena zakat kewajiban fitrah itu, karena demikian sulitnya. Ya. Tapi itu adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan sebelum sholat Idul Fitri. Dan ini adalah suatu yang perlu kita lihat di dalam sejarah. Artinya, sederhananya, ketika saat ini panitia penerima dan penyalur zakat infak sodakoh ya, sudah mulai dibentuk. Nanti kira-kira untuk tahun ini ya, mengingat hari-hari ini dan kemarin-kemarin, di negeri kita ini lebih banyak mana? Orang yang menyerahkan zakat infak sodakoh atau yang minta? Kayaknya banyakan yang menyerahkan Umi, harusnya. Jangan bilang harus. Harusnya. Ada batasan tertentu yang memang tidak bisa disamakan ya. Ya. Jadi artinya kalau menurut kondisi dan mohon maaf karakter sebagian besar, ternyata lebih banyak yang meminta daripada yang menyalurkan. Meskipun sebetulnya dia tidak perlu meminta karena kondisinya memadai gitu ya. Ya. Dan ini sangat berbeda dengan masa kepemimpinan, mohon maaf, ketika saat itu adalah sahabat katakanlah sahabat Utsman. Ketika sahabat Utsman bin Affan saat itu kita lihat di Afrika, yang terkenal Afrika, kalau kita bilang Afrika maka kita teringat Afrika itu adalah suatu negara kaum yang demikian miskin ya.
Tapi pada saat Khulafaur Rasyidin sampai kepada khilafah, saat itu Afrika itu keren, termasuk negara yang makmur di dalam kepemimpinan Islam. Dan apa yang terjadi saat itu, ketika sudah dibentuk panitia dan panitia itu harus menyalurkan zakat fitrah, tidak boleh sampai terlambat kan sebelum sholat Id, maka umumnya mereka ini justru mengalami kesulitan untuk mencari orang menerima. yang mau terima. Setiap kali ketemu, sampai mereka masuk ke pasar-pasar, sampai di jalan, di pinggir jalan, di pertigaan, di perempatan, mereka pun teriak, siapa yang mau uang zakat? Siapa yang mau zakat? Uang itu dibuat kayak kipas. Siapa mau uang zakat? Silakan ambil. Nyaris nggak bisa mendapatkannya. Nggak ada yang mau. Karena mereka merasa sudah tidak Dan layak mereka menjadi mengatakan, penerima. kami wajib zakat. Subhanallah. Keren Mereka banget. tepuk dada, mereka mengatakan, kami wajib zakat. Jadi ini mohon maaf suatu karakter ya, mentalitas karakter yang berbeda. Saat itu mereka betul-betul malu. Untuk menerima sumbangan itu malu. Tapi kalau orang sekarang udah kaya, kan, masih ada minta sumbangan. Malah udah konglomerat gitu kan ya, masih aja ngumpulin sumbangan. Kayak uang melarat. Konglomerat kayak uang melarat ya. Jadi zakat yang diberikan sesuai dengan apa yang diwajibkan itu memfitrikan kita kembali, dan seharusnya langkah, kalau pikiran kita fitri lahir kembali itu tidak punya yang rusak-rusak, yang rusuh, yang kotor, mestinya itu juga bisa kita raih ya. Bimbingan Umi dong, apa nih? Nuning juga pengen deh nanti habis puasa selesai Lebaran tuh beberapa hal sudah tidak lagi dilakukan. Ketaatan, kecintaan untuk melaksanakan taat kepada Allah ditingkatkan. Nah itu selain dengan puasa, sholat tarawih, ngaji, ada lagi nggak kira-kira? Ngaji dengan maknanya. Ngaji dengan terjemahannya ya. Terus ya, bulan puasa itu ayolah kita banyak beramal. Ya. Sedekah. Bersedekah. Kalau perlu setiap hari ada yang kita kirim ke masjid untuk buka puasa. Karena kita tahu kita memberi makan orang puasa, maka pahalanya juga ngalir kepada kita sendiri. Buka puasa bareng ya 2 hari sekali dengan 10-20 yatim piatu, keren banget ya Umi. Keren banget. Itu kalau kita lihat, makanya di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, justru di dalam bulan puasa, semua mereka terutama orang-orang kaya saat itu, mereka tuh bawa makanan yang paling enak. Korma yang nomor 1. Terus macam-macam hidangan, teh, kopi, semuanya keluar, makanan semua. Ya ini keyakinan mereka, sedekah mereka itu di dalam bulan suci Ramadan. Yang katanya berlipat-lipat ganda pahalanya. Meskipun kita nggak ingin berhitung pahala, tapi subhanallah keren banget kan Umi, siapa sama-sama. yang nggak mau gitu kan. Oke. Alhamdulillah. Jadi kalau mungkin menjadi seperti kupu-kupu yang lahir dengan keindahan tadi, itu sungguh sangat luar biasa. Yang jelas tadi kita harus siapkan niat dulu, keinginan untuk menjadi lebih baik, kemudian pilih komunitas yang memang akan mendukung niat kita tadi. Ya, niat laksanakan. Jangan cuma ada di niat doang ya. Tingkatkan komunikasi dengan Allah. Itu yang penting, dan kita juga harus jujur. Buatlah suatu catatan tersendiri untuk diri kita. Jadi selama ini kita di dalam waktu 24 jam sudah berapa menit ya? Saya nggak tanya jam deh ya. Tapi berapa menit kita ini berkomunikasi dengan Allah. Bandingkan nanti dengan jujur, silakan diisi catatan kita. Berapa menit kita berbicara dengan diri kita sendiri.
Itu juga sangat penting untuk mengubah pemikiran-pemikiran yang negatif ya. Ya, seringkali Allah keberadaannya itu tidak kita rasakan. Padahal Allah sudah menyatakan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher nadi kita sendiri. Tapi seringkali kita nggak merasa. Kenapa? Karena kita sibuk dengan diri kita. Yang maaf-maaf kata sebetulnya nggak penting, careless gitu ya. Nah, kadang-kadang sampai-sampai terjadi maka ngabuburit. Ya, itu yang banyak disukai. Nah, ya kan? Ngabuburit. Maka kita lihat aja nanti contohnya apa, nggak jauh-jauh mungkin di Cibubur nih. Lihat rumah makan yang Jelang buka. Yang cukup favorit, menjelang berbuka itu sudah full. Kalaupun masih ada meja-meja kosong, semuanya sudah terpesan. Kalau kita ingin makan di dalam bulan suci Ramadan di restoran, berarti kita harus pesan dulu seminggu sebelumnya. Kalau enggak full book. Full book. Kalau kita mau datang langsung mau makan, silakan tunggu antrian sampai Isya selesai, itu restoran masih penuh. Nah Umi, bagaimana caranya mempersuasi anak-anak kita atau adik-adik kita agar udah deh jangan ngabuburit lagi, gantinya apa Umi? Jangan ngabuburit. Buat acara. Jadi kalau untuk katakanlah untuk remaja gitu ya, ya bisalah kemudian membuat drama, membuat apa, itu bisa dilakukan. Maka yang paling penting adalah kita punya komunitas. Wadah tempat kita bisa bermacam-macam tadi. Kalau nggak punya komunitas, minimal kita punya channel Rasil. Dengerin ceramah Rasil. Ya, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti Rasil juga bikin gathering-gathering yang keren banget untuk mengalihkan ngabuburitnya. Betul. Betul. Jadi minimal tuh nggak punya komunitas. Oke, dengerin aja Rasil. Jadi radio jangan kemana-mana. Dan harus ada standby di depan kita dan itu aja yang kita ikuti. Jadi nambah keimanan, kedekatan, kecintaan, takwanya bukan cuma lewat puasa, baca Quran dan bersedekah, sholat malam dan segala macam, tapi menambah masukan ilmunya dari mendengarkan ceramah-ceramah. Umi dulu punya pengalaman tahun pertama ketika Umi memeluk Islam. Tahun pertama. Jadi Umi masuk Islam itu 1 hari sebelum bulan suci Ramadan. Subhanallah, 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelum bulan suci Ramadan tahun 83. Terus besoknya kan Umi puasa. Serumah kan belum tahu kalau Umi menjadi Islam. Kalau tahu ya pada ribut lah. Terus Umi itu gimana? Kadang tepat waktu bangun sebelum puasa, bisa sahurnya apa? Biskuit, roti, udah. Yang siap saji ya, bukan yang dibikin ya. Terus berbukanya, ya apa dulu yang bisa dipakai untuk berbuka. Nah, bagaimana ngabuburit Umi? Gimana ceritanya? Ini masih mu'alaf tahun pertama. Untuk mengalihkan rasa lapar saat itu Umi dengerin radio yang sedang memutar serial. Oh, serial. Zaman itu. Oh, zaman itu belum. Oke. Zaman itu apa? Brahma Kumbara. Ya. Ini jangan ditiru. Jangan ditiru. Jadi zaman Umi itu Brahma Kumbara. Tapi zaman sekarang apa ya? Nggak tahu deh. Jadi yang begitu-begitu tuh jangan ditiru. Jangan sampai kita teralihkan dari niat puasa kita. Fokusnya bubar ya, gara-gara tertarik bubar. Itu. Jadi insya Allah kan sekarang sudah sarana itu udah banyak banget. Zaman Umi waktu masih mu'alaf itu juga belum ada Rasil kan. Iya. Dan sekarang kan kita ini sekali lagi nggak punya komunitas, dengerin aja Rasil. Anggap saja itu satu komunitas kita. Ya. Dan
kalau mau tetap pegang HP, dengerin ngaji dari situ ada. Daripada dengerin Download yang lain. Al-Quran Gitu. juga bisa. Download juga bisa. Ya, jadi seperti itu. Kita juga dibatasi waktu, mungkin bisa dirangkum bahasan terkait dengan puasa, perbedaan puasa Ramadan dan yang lainnya. Silakan Umi Irene. Pertama-tama, ayolah kita syukuri anugerah Allah kepada kita. Jadi kita ini oleh Allah diberi kesempatan dan diberi kemudahan oleh Allah. Setahun sekali. Ibarat tadi kita sebut tentang HP. HP itu kalau kita pakai terus, baterainya akan lemah juga. Dan lama-lama kemungkinan habis. Maka sebelum lemah, ayolah kita cas kembali. Demikianlah intinya, kalau kita memasuki bulan suci Ramadan, bolehlah kita ini anggap kita mencas diri kita kembali. Yaitu apa? Untuk memasukkan energi ke dalam diri kita kembali. Yaitu apa? Membina komunikasi kita dengan Allah. Maka bagaimana sarananya? Ya, untuk membina komunikasi dengan Allah yang Maha Suci, ayo kita persiapkan diri kita. Kita pelajari dengan seksama bagaimana persiapan kita di dalam bulan suci Ramadan. Kita ingat juga bagaimana tadi yang namanya ulat jadi yang kepompong, menjadi berubah kupu-kupu. menjadi kupu-kupu yang sangat dicintai. Insya Allah kita semua juga ingin menjadi kupu-kupu yang indah, memukau, dan meninggalkan yang namanya kepompong yang melata. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari mana yang dilarang, mana yang dianjurkan, maka insya Allah antara lain dengan membuat komunitas, maka kita akan saling mampu untuk mengingatkan dan mendorong, mendukung untuk menggapai ridha Allah. Supaya ibadah puasa kita tercapai dan peningkatan diri kita pun tercapai pula. Proses dari orang beriman menjadi orang yang bertakwa bisa kita raih di dalam bulan suci Ramadan, demikian pula dengan ampunan Allah. Amin. Kembali kita menjadi fitrah, insya Allah. Subhanallah, terima kasih Umi Irene Handono, dan mudah-mudahan ikhwan akhwat, bulan Ramadan yang merupakan bulan penuh dengan karunia, penuh dengan berkah dan rahmah, akan benar-benar meningkatkan ketakwaan kita. Bukan cuma beriman, tapi bertakwa seperti yang tadi disampaikan oleh Umi Irene. Dan mudah-mudahan kita bisa seperti halnya ulat yang begitu menjijikkan dan dibenci begitu banyak orang, menjadi kupu-kupu yang memberikan keindahan pada pandangan mata, memberikan keindahan pada isi dunia lewat tingkah, perilaku, pemikiran, dan keimanan kita, insya Allah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Umi, dan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.